yang tim yang sudah memberikan kesempatan ya. Di sini saya akan izin share screen. Saya tanya ayah, habis ayah selesai ngajarin. Baik. Baik, apakah screen saya terlihat, teman-teman? Cek-cek ya, apakah screen saya terlihat? Oke, sebelum saya mulai, mungkin bisa ketik siap di kolom chat biar saya tahu bahwa di sini teman-teman sudah siap untuk uh, ngabuburit live coaching dari ini ya, dari AA Cross Kuliah Matematika. Yuk, siapa nih yang udah siap nih di kolom chat? Yuk, yuk. Mantap, ada banyak yang siap. Oke. Ya, nanti ada rekamannya, nanti mungkin bagi yang sudah, bagi yang nggak bisa join, bisa ikut menyimak rekamannya. Oke, sebelumnya kita buka dulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk sebagai awalan live coaching, di sini saya diminta untuk membuka terlebih dahulu. Dan di sini kita buka dengan sedikit cerita ya, Anda kok injek-injek baju. sedikit cerita keluar semua. Ayo, kalau masuk kamar itu sandalnya dilepas. Baik, di sini kita akan menyampaikan eh, sedikit ya, sedikit pembukaan dari saya nih tentang apa yang sudah pernah saya raih. Nah, di sini saya perkenalan sedikitnya ya, perkenalan sedikit saya sendiri ini adalah ini saya Dedi ya. Mungkin sudah ada yang kenal, ya, ada yang belum. Nah, di sini saya sebagai dosen matematika. Nah, alhamdulillah ini saya lolos di tahun 2021 dan alhamdulillah dengan skor SKT yang lumayan tinggi, teman-teman, yaitu 474. Nah, di sini saya diamanai untuk sedikit membuka kelas live coaching pada sore hari ini. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh tim coach dari AA, gitu ya. Sedikit cerita, saya nggak langsung lolos satu kali tes lolos ya, karena beberapa melewati beberapa kali tes. Ya, kalau di sini saya tampilkan 3 kali, padahal saya yang ada 4 kali ya, 1 kali pakai S1, 3 kali pakai S2 begitu. Nah, formasi kemarin yang dilamar adalah asisten ahli dosen matematika di UIN Jogja, ya, di mana jumlah lolos administrasi 40 dan itu yang menjadi saingan saya di SKD. Dan alhamdulillah formasi cuma satu, sayalah yang masuk ranking begitu. Alhamdulillah sekali. Dan ini untuk yang kegagalan ya, kegagalan ini saya tampilkan juga ya, diambil 2 tapi saya ranking 4 gitu. Ini bahkan saya pernah gagal di SKD ya teman-teman. Ya, saya pernah gagal di SKD. Nah, nama saya nggak ada, nama saya di nomor 7 teman-teman, nomor 7 padahal yang diambil ke SKB itu 6. Ya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menyesakkan. Nah, ini sekilas ya kemarin saya juga sempat bikin kelas fokus TIU. Nah, di sini alhamdulillah alhamdulillah membantu beberapa teman dan alhamdulillah banyak testimoni positif ya, banyak yang terbantu juga ya, banyak yang lanjut ke SKB, cuma ada juga yang tidak lolos ke SKB, cuma mereka merasa kelasnya sangat bermanfaat begitu dan terbukti dari mungkin nilainya dapatnya lumayan lumayan tinggi ya, termasuk tinggi itu ya.
Nah, ada juga yang kasih testimoni panjang sekali, bahkan saya mau baca juga, waduh panjang sekali, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Berarti kalau sempat membuat testimoni sepanjang ini, berarti memang bagus beliaunya, gitu. Maksudnya kesan di beliau bagus, begitu. Nah, kemudian ini juga ada kemarin kita buka kelas SKB dosen. Nah, kelas SKB dosen itu banyak juga sekali yang terbantu kalau kita persentase itu sekitar 50% lebih itu lolos. Ya, baru 50% untuk yang kelas SKB dosen. Berikut beberapa testimonial ya, ya mungkin bagi teman-teman nanti informasi dosen ya beberapa ini ya, beberapa testimoni ya. Nah, sebelum mungkin kita mulai live coachingnya di sini mungkin saya akan masuk ke sesi persiapan. Sebelumnya untuk persiapannya sendiri eh, karena SKD jumlahnya kita tahu 110 soal dan waktunya itu 100 menit itu bukan waktu yang singkat. Apalagi apalagi nanti 100 sebelum itu kita juga sudah harus datang 1 jam sebelum atau bahkan 2 jam sebelum dimulai. Kemudian kita juga ibaratnya itu tingkat stresnya lebih tinggi begitu kan. Nah, tingkat stresnya itu lebih tinggi. Nah, itu kita perlu siasati fisik kita dengan perbanyak berolahraga terlebih dahulu. Nggak perlu olahraga yang berat-berat, yaitu olahraga yang ringan-ringan saja, seperti jalan kaki atau jogging ya, ya. Atau mungkin stretching-stretching ringan ya, biar tubuh kita ini sirkulasinya lancar begitu teman-teman. Nah, kalau tips belajar dari saya sendiri, paling tidak 1 hari luangkan waktu ya. Nah, kalau di sini saya targetkan 3 jam, tapi sebetulnya tidak harus begitu. Kita kan punya 3 subtes TWK, TUU, TKP, mungkin bisa dibuat urut dalam seminggu. Nanti tiap 3 hari, tiap 3 hari mengulang lagi, terus kemudian nanti hari Ahad atau Minggunya itu nanti kita tryout begitu. Ya, sekarang kan banyak platform tryout ya. Nah, alhamdulillah untuk yang sudah mendaftar nanti akan ada paket tryout free dari kami dan nanti aksesnya akan kita infokan di grup gitu ya. Nah, kemudian buat grup belajar ya paling tidak buat grup belajar ya jangan dengan saingan sendiri nanti takutnya jadi tidak enak apalagi formasinya cuma sedikit gitu ya. Nah, nah, jadi kurang lebih ini nanti tampilan buat teman-teman yang belum pernah ikut seleksi nanti tampilan teman-teman waktu tes SKD begitu ya. Nah, kemudian aspek spiritual ini memang perlu kita siapkan. Yang pertama doa restu keluarga itu penting ya karena mungkin salah satu alasan kita untuk mendaftar itu adalah keluarga. Kemudian beberapa mungkin bagi yang Muslim gitu ya, karena ini Ramadan mungkin perbanyak doa ya karena selama bulan puasa itu eh, doa-doa lebih mudah untuk dikabulkan insya Allah ya. Nah, paling tidak ini jalur langitnya gitu ya. Kemudian kalau Muslim ya pastikan teman-teman untuk selalu mohon ampun ya istighfar gitu ya. Paling tidak ya minimal dengan istighfar itu kita diampuni terus kemudian ditutupi dosa-dosa kita gitu ya. Nah, siapa tahu itu kan menjadi jalan bahwa dilancarkannya urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa ya. Mau kita lolos atau tidak itu bebas. Itu terserah Yang Maha Kuasa. Tidak usah terlalu kita mengatur gitu ya. Mungkin kalau ada yang bilang kita manifesting manifesting begitu ya. Ya itu manifesting boleh tapi tingkat keikhlasannya harus kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Baik, selain ini kemudian tips belajar ya. Nah, seringnya saya pakai YouTube waktu itu teman-teman. Jadi malah saya itu bukan tipe yang pakai bimbel ya, bukan tipe yang pakai bimbel. Tapi, nah, jadi saya lebih sering pakai YouTube. Tapi sekarang banyak sekali teman-teman yang mungkin ingin berbagi, bahkan mulai dari kelas gratis sampai berbayar.
Nah, kalau untuk yang berbayar, percayalah kalau yang berbayar itu mungkin kalau ya ada juga yang memang untungnya besar, ada juga yang memang untungnya cukup untuk sehari-hari atau bahkan ya paling tidak cukup untuk ini ya memberikan fee untuk pengajarnya begitu paling tidak. Nah, teman-teman ya misalkan nanti ya mantapnya di mana mau YouTube atau bimbingan itu terserah teman-teman. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan bisa bisa di akhir. Nah, di sini saya mau sedikit kasih eh, bonus pembahasan TIU. Nah, jadi mungkin ada sedikit soal dari saya, nggak nyampe 10 sih, ya paling sekitar 5 gitu ya teman-teman. Sekitar 5, 4 kalau nggak salah. Nah, di sini mungkin sebelum saya kerjain, teman-teman mau mau coba barangkali 30 detik. Siapa yang bisa nih soal ini? Oke, kalau soal seperti ini ya mudah aja. Ya, semua sama kan? Ya, semua sama 5 pangkat 10 ada berapa? Ada 5. Kalau ada 5 berarti di sini kita 5 kali 5 pangkat 10. Kita tahu bahwa kalau A pangkat, A pangkat B kali A pangkat C itu adalah A pangkat B plus C. Jadinya di sini ada 5 pangkat 1 kali 5 pangkat 10. Di sini ada 5 pangkat 11. Jawabannya yang C. Gampang ya teman-teman semua. Nah, di sini kita clear aja. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, kalau yang begini gimana nih? Lumayan seru nih yang seperti ini. Pecahan ya. Nah, kalau pecahan di sini kita bentuk aja pecahannya jadi ini 1/2 kuadrat ditambah 1/3 pangkat 2. Di sini kita punya 1/4 plus 1/3 dikuadratkan. Kita samakan dulu penyebutnya. Jadinya adalah 12. Di sini 3 tambah 4 kuadrat. Jadinya adalah 7/12 kuadrat sama dengan 49/144. Itu ya. Sampai sini oke? Ada yang masih belum paham? Ya. Kalau tidak ada komentar, berarti saya anggap ini ya tidak ada masalah ya teman-teman. Ini saya clear. Nah, ini kayaknya memang susah, tapi sebetulnya kita ada triknya kalau yang begini gitu ya. Nah, kira-kira kalau yang begini jawabannya berapa nih? Kita cari ya teman-teman yang kalau pola seperti ini kita perlu curiga. Perlu curiga kita cari yang berdekatan 2014 dengan 2015. Ini kita dapatkan negatif 1. Kemudian yang dekat lagi negatif 2199 dan plus 2200 itu plus 1. Kemudian ada ini ya min 2055 plus 2057 yaitu plus 2. Kemudian ini dan ini baru itu minus 1. Kira-kira berapa nih? Min 1 plus 1 0 plus 2 min 1 adalah 1. Yes, jawabannya yang C. Ya, ada yang masih bingung dengan ini? Ya, ini jadinya di sini. Nah, kemudian yang i- ini jadinya di sini. Kemudian ini jadinya di sini. Kemudian ini jadinya ke sini. Ya, memang agak ruwet ya, tapi semoga teman-teman paham. Oke, ya kalau tidak ada permasalahan saya clear. Nah, ini analogi ya. Analogi apa nih kira-kira?
pemburu senjata burung. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Baik, kita identifikasi pemburu senjata burung. Nah, ini pemburu itu menggunakan senjata untuk memburu burung. Berarti kan pemburu adalah yang menggunakan senjata adalah alatnya, burung adalah sasarannya. Kita lihat yang begitu gimana. Untuk yang A, perawat menggunakan tensimeter untuk suntik. Suntik itu alat atau korban, istilahnya sasaran. Ya, harusnya di sini adalah pasien ya. Nah, kalau yang B, pilot menggunakan pesawat untuk udara. Enggak ya, di udara harusnya. Jadi ini juga enggak. Kemudian yang C, polisi borgol penjahat. Polisi menggunakan borgol untuk menangkap penjahat. Oke, penjahat ini adalah sasarannya. Berarti yang C. Ya, itu ya. Tadi kebanyakan ada yang apa namanya? A, B, C. Ya, tapi kebanyakan sudah C. Aman ya. Insya Allah aman ya. Ada lagi yang mungkin yang mau ditanyain teman-teman? Masih satu lagi. Ya, satu lagi nih. Yo. Deret yang mana nih kira-kira? Gede-gede loh ini. Iya. Kira-kira yang mana ini? Polanya gampang sebetulnya. Ini kali 5, kali 6, kali 7, kali berapa nih? 8, kali 9, kali 10. Ini kali 11. Habis itu kali 12. Kalau kali 11, dia akan jadi, tapi intinya, kalau belakangnya 0, kalau kita kali 11, mau kita kali 12, dia akan belakangnya tetap 0. Kita cari yang jawabannya apa digit terakhirnya 0, yaitu yang A. Itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan mungkin? Baik, ya mungkin itu dulu. Jadi nanti kita tidak akan berlama-lama. Ini dari saya cukup sekian dan untuk berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Coach Bangun ya dengan Mas Bangun. Bangun. Silakan untuk Mas Bangun. Nah, waktu dan layar saya kembalikan ke Mas Bangun. Silakan. Oke ya, suara saya dengar bisa terdengar teman-teman? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya Terdengar. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera kita semua. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama tim kolaborasi dari Ayu Irma Academy dan juga kuliah Matematika Education. Oke, terima kasih untuk Pak Dedi Ramadi yang sudah memberikan eh,
pencerahannya yang luar biasa, beliau tentang sukses story beliau. Oke, kemudian mungkin beliau adalah seorang ASN. Nah, saya dari tim akademi juga ada cerita gitu. Oke, baik. Oke, saya izin share screen teman-teman semuanya. Oke, baik. Share sudah terlihat ya. Oke, oke, baik. Oke, izinkan saya Bangun Trisisula, saya seorang master teacher di IUM Academy, jadi AA atau IUM Academy yang spesialis untuk bimbingan belajar juga online course, yakni dari CPNS, sekolah dinas, LPDP, dan beasiswa lainnya. Jadi kami tidak hanya sekedar ASN, juga ke tim memiliki tim di bimbel untuk fokus ke bidang yang lain gitu. Oke. Nah, tadi mungkin Pak Dedi sudah cerita story sukses beliau yang mungkin pernah gagal, kemudian beliau menemukan tips and tricks. Nah, mungkin di sini saya juga sedikit aja. Oke, di sini kami dari tim akademi alhamdulillah juga sama juga alhamdulillah meloloskan juga teman-teman dari ASN ya. Mungkin ini beberapa testimoni. Alhamdulillah ada yang dosen, ada yang non dosen, kemudian ada yang ASN. Gitu. Alhamdulillah banyak yang juga lulus ini. Testimoni teman-teman bisa cek di Instagram kami, baik di kuliah matematika maupun di ayuirma.academy. Jadi ada testimoni dari teman-teman yang alhamdulillah rezekinya di ASN gitu ya. Jadi dalam kolaborasi ini kami juga mempunyai apa ya? Prinsip yang sama ya. Jadi untuk membantu teman-teman yang mungkin sebagai sedikit bantuan untuk membantu teman-teman dalam meningkatkan baik tingkat percaya diri, kemudian keilmuan, dan meningkatkan lagi untuk bisa lebih siap. Tadi kan Coach Dedi bilang udah siap. Nah, siap ini kita juga siap untuk membersamai teman-teman untuk selangkah lebih maju gitu. Nah, ini juga testimoni juga. Jadi saya testimoninya aja, testimoni dari teman-teman yang alhamdulillah lolos ASN gitu ya. Bisa dicek di Instagram kami nanti untuk ini sebagian kecil aja, nanti yang sebagian lain teman-teman bisa kepoin gitu. Oke, baik. Nah, oke tadi Mas Jadi tentang TU, saya juga tentang TU ya. Jadi dari metode Kasodi saya juga mungkin saya sedikit melebarkan dikit. Nah, Insya Allah menurut Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 ya, kisi-kisi TU dan juga kisi-kisi yang TWK sama TKP juga itu ya beberapa masih hampir mirip sama tahun sebelumnya, yakni ada ini ya ada analogi dan ada silogisme, ada analitis itu termasuk dalam verbal, kemudian ada numerik. Nah, numerik ini ada berhitung, ada deret yang tadi sama Coach Dedi, analogi juga deret, ada perbandingan kuantitatif, ada soal cerita, kemudian ada figural atau gambar ya. Ya, gambar itu juga ada analogi, ada yang ketidaksamaan, ada serial. Nah, soalnya kurang lebih nanti kalau tidak berubah ada 30 soal untuk TIU, kemudian 35 untuk TWK, ada juga nanti 45 untuk TKP. Poinnya ini 0 dan 5, kalau benar 5 salah 0, TWK juga 0 dan 5. Juga TKP itu unik 1 sampai 5. Minimal kalau yang reguler ya, kita kategori reguler itu kemarin 166 minimal. Dari 45 soal itu minimal. Jadi teman-teman ya di sini untuk bisa mempersiapkan selain mempersiapkan untuk tesnya gimana, kemudian mau ngambil apa, apalagi ini nanti kalau insya Allah buka nanti kalau yang pusat mau ke IKN mungkin ya, jadi semuanya juga dipersiapkan itu. Jadi sudah mulai, selain mulai untuk tesnya juga mulai untuk persiapan mau milih yang mana, kira-kira persaingannya berapa. Tadi mungkin insight, tips and trick dari Coach Dedi maupun nanti dari saya, nanti semoga nanti bisa menambah khasanah teman-teman dan menambah wawasan teman-teman semua begitu. Oke, saya di sini langsung aja coaching. Jadi beberapa saya mengambil beberapa soal yang mungkin
bisa nggak keseluruhan ya, tapi bisa membuat gambaran teman-teman juga. Nah, teman-teman analogi ya. Tadi kau jadi sudah. Jadi sedikit menambahkan aja. Jadi tadi analogi itu ya ada 2 sampai 3 kata, kemudian nyari penghubungnya. Jadi di mana penghubungnya? Ya udah, perbandingan antara 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Biasanya tuh yang udah identifikasi itu ada jenis kata, ada profesi atau pekerjaan, ada hubungan sebab akibat, ada fungsi, derajat, karakter, ada definisi, bagi istilah dan lain-lain. Jadi kan tadi kayak senjata, kemudian senapan, kemudian burung, nah itu kan ada hubungannya juga gitu. Jadi semua itu saling berhubungan untuk yang analogi. Nah, teman-teman untuk menambahnya itu bisa cari di KBBI ya, KBBI untuk nambah-nambah khasanah eh, kebendaharaan kata-kata. Jadi tip and triknya adalah cari kata kunci hubungan buat kalimat yang mudah Anda pahami. Selidiki jenis kata, entah sifat, benda, kerja, subjek, dan lain sebagainya. Oke, kita latihan ringan-ringan dulu, coba. Dingin, selimut, hujan, ngapain? Gitu. Oke, oke, oke. Jadi kira-kira apa? Mungkin bisa teman-teman di kategori ada B, payung, Pak Kak Elo, Kak Israel, payung, payung, oke, Kak Andika, Kak Wahyuni. Oke ya, jadi ya dingin selimut. Jadi ini adalah oke, suatu kayak melindungi ya. Kalau keadaan ya, jadi hubungan kata kunci. Jadi saat dingin kita butuh selimut, kemudian saat hujan kita butuhkan pelindungnya yaitu payung. Sip. Nah, panggung aktor. Kita cek di sini adalah suatu tempat dan juga aktor itu ada kayak orang. Jadi tempat dan orang. Nah, hubungannya paling dekat itu apa? Ya. Oke, D delta, oke. Ring petinju ada C bengkel motor. Oke, D dan C. Kita identifikasi teman-teman. Nah, panggung merupakan tempat aktor bermain, sedangkan ya tempat profesi. Ya, ring petinju ya. Kita cek kalau mahasiswa dan dosen itu kan bukan ya antara guru dan murid. Mencuri polisi juga bukan. Bengkel motor bukan. Nah, dosen kampus ini kebalikan. Hati-hati teman-teman. Banyak sekali yang benar tapi terbalik atau mendekati benar. Jadi memang hati-hati dalam kayak gini ya teman-teman ya. Seperti hal seperti itu hati-hati juga. Jadi biasanya penjebaknya itu kalau nggak terbalik ya pasti ada 1 atau 2 kata yang keliru gitu. Nih, jadi ini beras titik-titik sutra. Oke. Beras ini pernyataan pertama, ini pernyataan keempat. Ini jadi 2, 3 apa. Jadi yang keras itu bendanya apa, yang lembut bendanya apa. Oke, ada yang D, ada yang B. Oke, kita cek dulu teman-teman. D. Oke. Sifat benda, sifat dan benda. Jadi sifatnya keras itu bisa jadi besi, ada batu bisa. Nah, ya, batu dan halus ya. Jadi kita harus identifikasi ternyata itu tentang benda dan tentang sifat teman-teman. Oke ya. Oke, sip sip. Oke, dari semua teman-teman udah eh, cukup paham gitu. Oke. Nah, kemudian nah, ini silogisme. Sering banget dan sering banget keliru. Oke, mudah tapi banyak juga yang keliru coba. Tujuan untuk individu apa? Menarik kesimpulan ya. Jadi kayak biasanya jika maka semua sementara tidak ada. Nah, sejenis seperti itu teman-teman. Oke, ada 3 modus, ada ponen. Jika malam ini hujan, maka besok pagi jalan basah. Malam ini hujan, bagi kesimpulannya adalah oke, besok pagi jalan basah. Jadi kita bisa coret yang ini. Jadi bisa coret malam, coret malam hujan, tinggal ini ya. Nah, gitu. Kemudian ada lagi modus tolen. Jika malam ini hujan, maka besok pagi jalan basah.
Besok pagi ternyata tidak basah, berarti ada ingkaran atau negasinya. Berarti adalah negasi P ya. Malam ini tidak hujan. Gitu, teman. Nah, dan juga yang terakhir adalah silogisme. P maka Q maka R. Jika malam ini hujan, maka besok pagi jalan basah. Jika besok pagi jalan basah, maka besok pagi jalan licin. Kesimpulannya adalah, nah ini, Q-nya kita buang. Q-nya kita coret-coret. Yang basah kita coret, yang basah kita coret. Jadi malam ini hujan, maka besok pagi jalan licin. Nah, gitu teman-teman. Jadi salah satu trik untuk silogisme adalah yaitu kita cari eliminasi yang sama. Bisa eliminasi yang sama, kemudian tinggal yang sisanya itu nanti yang ada gitu teman-teman. Nah, ada lagi nih. Coba, jika saya ganteng, maka pacar saya banyak. Jika pacar saya banyak, maka saya adalah playboy. Maka atau kesimpulannya kita dapatkan C. Jika saya ganteng, maka saya playboy. C. Oke ya. Oke, Charlie. Nah, oke ya. Jadi yang mirip kita hilangkan gitu ya. Oke, sip teman-teman. Oke. Nah, ini juga ada negasi. Jika pejabat tidak korupsi, maka rakyat hidup sejahtera. Ternyata rakyatnya hidup sengsara. Maka atau dapat disimpulkan, pejabat korupsi, pejabat di penjara, pejabat korupsi, kolusi, nepotisme, pejabat belum sejahtera, rakyat masih sengsara. Ya, gitu ya. Jadi sederhanakan, kita cek kembali kalau rakyat hidup sengsara berarti adalah rakyat tidak hidup sejahtera. Oke, kita hilangkan pernyataan yang sama teman-teman. Tidak tinggal pejabat yang korupsi. Oke. Nah, kalau nggak ada di teks, nggak usah dihiraukan. KKN lah meskipun iya, penjara iya. Kalau tidak ada di teks, teman-teman nggak usah dihiraukan. Kita fokus aja yang di teks. Hanya fokus saja yang di teks gitu ya. Oke. Oke. Oke, nah ini adalah analitis teman-teman. Nah, sering banget keluar yang suruh ngurut-ngurutin. Mengurutkan atau posisi, kemudian mana yang duluan, mana ini tidak boleh dengan ini. Nah, itu ya sering banget. Nah, ini salah satu yang sederhana saja, teman-teman. Tips dari saya adalah, pertama adalah nggak usah, tidak perlu baca semuanya dulu. Yang penting adalah mintanya soal apa, ini dulu ya, soalnya ngapain, baru ini prasyaratnya. Pasti rata-rata prasyaratnya itu suruh untuk mengurutkan. Nanti soalnya itu adalah urutan presentasi. Kemudian, nah ini prasyaratnya. Ini syarat. Jadi tidak perlu membaca ini secara gamblang ya. Cukup baca sekilas atau scanning ya teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini tips dari saya adalah eliminasi ya. Atau cari yang salah. Cari yang pasti salah. Kenapa pasti yang salah? Soalnya kalau kita fokus yang benar, kemungkinan besar kita nanti akan ngeblank juga. Jadi hilang fokus sekali langsung ngeblank. Seringnya kayak gitu. Jadi kita catat aja yang mana yang salah. Kita cek. Dari urutan memulai presentasi berikut, manakah yang memenuhi persyaratan? Oke. Jadi ada yang beta, Kak Renata, oke. Baik, teman-teman. Kita like. Bahtiar akan presentasi sebelum Charles. Ini kata kunci pertama. Bahtiar akan presentasi. Kalau Charles di awal berarti salah. Kita cek. Charles di awal salah. Nah, Charles di awal daripada A, berarti ini salah. Coret. Kemudian yang B masih oke. Yang D oke. Yang E, oh Charles dulu ada Bahtiarnya, berarti salah. Yang E, ada Charles, ada Bahtiar, berarti salah. Tinggal yang B dan C, cek lagi. Charles akan ke urutan 4 atau terakhir. Nah, ini 4 atau terakhir. Oh, oke, masih oke. Kemudian, Dadang akan prestasi setelah Anwar. Dadang dulu,
Dadang berstatus nanti Anwar dulu. Cari yang Anwar dulu. Oh, ternyata ini Dadang dulu. Salah. Berarti tinggal yang B. Kita nggak perlu cari yang Fahrial kalau sudah dapat gitu, teman. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu semuanya. Tidak perlu semuanya. Kalau sudah kita udah dapat yang salah-salah, pasti hampir pasti yang ini benar gitu. Kalau yang lain udah salah, sisanya pasti benar gitu, teman-teman. Jadi teman-teman cari aja yang keliru. Tidak perlu membaca semuanya. Bisa eliminasi jawaban yang tidak sesuai. Oke. Gitu, teman-teman. Jadi kadang-kala kita terlalu fokus dengan soal yang kayak gini akan menghabiskan banyak waktu ya. Jadi mungkin nanti bisa tips dari kami, dari Coach Dedi, dari saya, dan juga coach yang lain. Nanti kita berikan eh, tips-tips ya, selain menguatkan dasar, menguatkan basic teman-teman, juga menguatkan cara cepatnya juga. Cara normal sama cara cepat. Karena 100 menit untuk 10 soal alias kurang lebih 56 detik per soal kalau kita rata-rata ya. Oke. Nah ini teman-teman, silakan pakai trik yang tadi, tips yang tadi. Pertama adalah teman-teman soalnya mintanya apa? Mintanya adalah jika pada suatu tiket pengunjung memilih balap mobil, maka yang lain adalah, nah, cari yang salah lagi teman-teman. Oke, teman-teman silakan. Oke, oke. Oke, mari kita bahas teman-teman. Oke, mobil balap itu harusnya apa? Lihat teman-teman, ketentuannya. Ada banyak sekian. Kemudian ini tidak perlu. Ya. Mandi bola, komedi putar, biang lala tidak boleh diambil pada tiket yang sama. Jadi apa? Jadi jangan ada yang sama di antara mereka. Kita cek. Biang lala mandi bola, oh tidak boleh, ini salah. Kemudian komedi putar sama mandi bola nggak boleh bareng, salah. Nah, lanjutkan lagi. Mandi bola ada, nah tinggal A, B, C. Kemudian rumah hantu dan istana boneka wajib diambil pada tiket, tapi tidak boleh. Berarti harus ada istana boneka maupun rumah hantu. Kemudian peserta rumah hantu harus juga milih mandi bola, wajib. Nah, mobil balap tidak boleh istana boneka. Kalau ada istana boneka salah, istana boneka salah, istana boneka salah, udah tidak perlu mikir yang lain. Jawabannya adalah yang A. Oke, oke, terima kasih Kak Renata, Kak Odelia. Gitu teman-teman. Jadi tidak perlu fokus banget. Kita cuma cari yang salah. Kan enak ya, mencari kesalahan itu lebih gampang. Di dunia sekarang itu mencari kesalahan itu lebih mudah gitu ya daripada fokus yang benar. Nah, mungkin eh, tips ini mungkin bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, silakan Kak Odela kalau mau tanya, monggo. Boleh open mic, boleh. Kalau teman-teman mau bertanya, boleh ya, silakan ya. Izin Kak, terima kasih. Ini Kak Ya. mau nanya. Tadi kan Kakak bilang untuk cari kesalahan. Di Ya. situ kan ada peserta yang masuk balap mobil tidak boleh memilih istana boneka, Kak. Nah, di C sama yang di D itu nggak ada istana boneka, Kak. Nah, lihat pernyataan yang ini Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, lihat pertanyaan ini Kak. Nih, mandi bola, komedi putar, biang lala tidak boleh diambil dalam tiket yang sama. Berarti kalau ada yang ini yang berbarengan itu nggak boleh. Ya. Biang lala mandi bola ini kan barengan Kak. Ini nggak boleh. Jadi ada kayak gitu dulu, ada aturan kayak gitu. Kemudian ini ada komedi putar dan mandi bola. Ini nggak boleh. Kan aturannya ini Kak. Ini ada aturannya. Mandi bola, komedi putar, biang lala tidak boleh diambil dalam satu tiket yang sama. Oke, seperti itu Kak. Jadi ada persyaratan yang lain gitu. Jadi selain kita fokus ke yang diambil itu apa, sama juga syarat yang lain. Yang lain itu tidak boleh bareng-bareng kayak
Yang ini ya, tiga ini 30 dalam satu tiket yang sama. Seperti itu, Kak. Gimana, Kak Odelia? Baik, Kak Bangun. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kita cek aturan ya. Kita tetap bisa mencari pakai yang salah juga kita cari aturannya juga yang lain gitu. Jadi aturan yang lain itu biasanya sangat membantu kita untuk mengeliminasi. Kalau saya ini jujur aja ini tuh benar-benar cukup mudah, tapi itu memakan banyak waktu teman-teman. Jadi saya dan teman-teman mengembangkan metode gimana sih mudah tapi cepat. Nah itu cari yaitu mencari eliminasi atau mencari kesalahan itu teman-teman. Oke. Nah ini sedikit gambaran ya figural. Mungkin nanti ada sedikit yang lebih lagi, lebih tingkat kesulitannya lagi. Nanti kalau gambar itu kayak anak tadi ya teman-teman verbal, tapi ini dalam bentuk gambar, analogi gambar. Jadi ini kan 1 maka 2, 3 maka 4-nya. Yang 4 yang mana? Yang Kak, ini kan BB, oke. Ya, penting fokus ya. Ini tidak perlu ngitung, cuma apa? Fokus, teman-teman. Nah, coba fokus ini sederhana aja. Jadi fokus. Nah, kemudian yang bawah nih, ini juga pasti gambar itu pasti ada yang kecil banget, ada yang kecil yang benar-benar apa itu namanya itu membuat terkecoh. Yang kecil juga. Ya, ini yang pertama. Pertama, ini yang kedua. Ya, yang ketiga itu yang kosong. Yang keempat kayak gini. Jadi, gambar yang ketiga adalah kira-kira oke. Nah, lihat. Kita bisa lihat yang pertama, yang kedua, Z terbalik menjadi Z. Berarti ini R terbalik menjadi adalah yang R. Berarti adalah yang B dan D salah. Itu aja. Kemudian lihat, ini panahnya ini atas, ini bawah. Ini di atas, berarti ini adalah yang di bawah. Adalah yang lebih bawah mana nih? Yang A ya. Nah, yang A. Jadi meskipun gambarnya tidak begitu terlihat, emang harus teliti ya teman-teman ya. Dan ini lihat ya teman-teman. Ini kan kayak kapal, ini kebalik. Berarti ini kan yang kayak kapal kayak gini. Nah, ini ya. Ada 3 faktor, yang R, kemudian yang panah ini sama yang bentuk ini. Kan ini bentuknya kayak kapal, sedangkan yang satunya adalah terbalik. Kayak kapalnya kalau teman-teman tahu kapalnya hampir mirip lombangnya apa ya, Manchester United sama Manchester City ya deh. Ini kapal terbalik. Berarti ini kalau ini terbalik berarti ini adalah seperti kapal. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi pasti ada 2 sampai 3 lebih gambar yang menuntut kita untuk fokus. Oke, seperti itu teman. Jadi gambar itu nggak perlu ngitung, cuma hanya perlu fokus. Jadi tadi mungkin tips dari Kaus Jadi ya olahraga dulu, kemudian sarapan dulu. Kalau teman-teman nanti jadwalnya pagi, kalau jadwalnya sore nanti ya makan dulu. Jadi jangan sampai energi kosong. Karena apa? Benar-benar terkuras energi kita. Sayang banget kalau kita nanti mungkin tes kondisinya, mungkin kita udah semangat, kemudian udah latihan berkali-kali dan mungkin yakin, tapi karena kondisi tubuhnya kurang fit ya sayang sekali teman-teman gitu. Nah, ini ketidaksamaan. Jadi ada analogi, ada ketidaksamaan juga ada nanti serial juga. Ini mudah ya. Kalau yang ini ya, teman-teman. Oke ya. Nah, ini pencerminan berarti adalah yang C ya. Yang C yang berbeda. Nanti nah, ini teman-teman. Lagi-lagi coba yang ke bawah. Kira-kira yang tidak sama atau yang paling beda mana? Oke, coba. Coba A, B, C, D, dan E. Kak Odelia dapat E. Yang berbeda yang mana? C. Mas Andika. Ya, kita kembali ke fokus kembali. Ketelitian jumlah. Ingat teman-teman. Nah, kenapa yang C? Lihat teman-teman. Lihat ini huruf C yang ini. Ini kan masuk ke dalam, ke dalam, ke dalam. Ini keluar, keluar, keluar. Yang B juga ke dalamnya 3. Yang keluar 3 juga. Nah, yang C, yang ke dalam ada 4, yang keluar 2.
Ini juga, ini 3, yang keluar 3 juga. Yang E pun sama, yang ke dalam 3, yang keluar 3 juga. Nah itu ya, ketelitian teman-teman. Tidak sulit ya, cuma hanya perlu kita teliti saja. Nah, oke, sip. Ini berhitung, mungkin tidak, ya nanti tingkat kerumitannya ada yang mudah, ada yang kerumitannya cukup sulit juga. Nah, ini adalah operasi hitung ya, aturannya ya. Yang kurung dulu, kemudian akar bilangan atau pangkat, lanjut pembagian atau pembagian atau perkalian, juga pengurangan dan penjumlahan itu dulu. Jadi aturan-aturan dalam hitung cepat atau ilmu hitung seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai terbalik, jangan sampai keliru gitu ya. Oke, Mas Andika jawab. Mas Israel 10, E 10. Oke, sip. Sudah ada yang jawab. Nah, oke ya. Jadi ya ini yang kurung dulu. Kita jumlahkan. Ini ada 22. Kemudian ini sama dengan akar pangkat 3. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Akar dari 64 adalah 8. Berarti 22 min 8 ketemu 14. Kemudian ini 5 dikali per 7 kalikan ini. Coret-coret 2. 2 kali 5 adalah 10. Seperti itu ya. Yang penting sebenarnya itu matematika yang hitung itu mudah. Cuma tinggal persederhanaan aja. Tahu tata cara operasi hitung. Nah, kemudian ada deret. Nah, 1, 2, 2, 4, 8. Oke. Deret pun ada macamnya nanti teman-teman. Ada deret yang 1 pola, 2 pola, deret berlompat-lompat. Nanti banyak, nanti ada materi khusus juga deret-deret untuk next selanjutnya. Ah, oke. Oke, kita cek dulu teman-teman. Oke. Ingat ini ada 1, 2, 2, 4, 8. Selanjutnya adalah A juga. Oke ya. Nah, ini teman-teman kita dari yang ketiga. 2 merupakan 1 kali 2. 4 merupakan 2 kali 2. 8 merupakan 2 kali 4. Sehingga selanjutnya adalah perkalian dari 4 kali 8. 32. Saling mengalihkan ya teman-teman. Nah, hasilnya adalah dari saling mengkalikan. Terima kasih Kak Mai. Terima kasih Kak Andika ya. Oke. 32. Nah ini, selain ada angka juga ada huruf. Kira-kira nih. A, B, C, G, H, D, E, F, G, H, apa dan apa. Prinsipnya adalah kalau huruf itu pasti akan kembali ke urutannya masing-masing. Oke, delta Kak Andika. Oke, kita cek. Nah, pengkelompokan barisan. Ya, A, B, C, D, H, D, E, F, G, H. Nah, ini kayak seperti penyusup ya. G, H, G, H. Berarti adalah G, H, I, G, H lagi sebagai penyusup. Nah, gini ya. G dan H. Ya, delta. Nah, kita teman-teman ya. Jadi, untuk deret yang angka, huruf, itu biasanya akan kembali ke urutannya lagi, teman-teman. Seperti itu. Oke, nah, lanjut ke ini ya, bisa ke kuantitatif, bisa juga ke soal cerita juga, mirip-mirip. Nah, sering banget ini keluar. Perbandingan uang Zaki dan Mirza adalah 5:3. Jika jumlah keduanya 760.000, maka selisih uang Zaki dan Mirza adalah. Nah, ini cukup memakan waktu ya teman-teman. Jadi, efisienkan waktu untuk kerjain soal yang lain untuk agar soal-soal yang panjang yang membutuhkan waktu yang lebih itu bisa punya waktu. Nah, jadi kalau yang jadi mungkin rata-rata 57 detik per soal, nanti kalau ada yang bisa 20 detik ya 20 detik, lanjut ke soal yang lainnya. Yakin benar lanjut ke soal lainnya. Jadi kita masih ada waktu, terutama nanti kalau TKP itu panjang-panjang. TWK pun sekarang tahun lalu panjang juga ya, teman-teman. Oke.
Oke, Kak Andika dapat E. Oke, kita bahas teman-teman. Jadi, selisih uang Zaki Manusia adalah, selisihnya adalah, nah pertama adalah jumlah. Jumlah mereka adalah, nah ini teman-teman, 5 ditambah 3 bagian adalah 760. Iya. Oke teman-teman, mohon maaf tempat saya tiba-tiba mati listrik. Kita lanjutkan ya, nggak apa-apa. Saya izin off cam dulu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf, tiba-tiba mati. Oke, kita lanjutkan lagi. Teman-teman, kita lanjut lagi. Bahasanya lah. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah. Oke. Cek ya. Suara saya aman teman-teman ya? Oke. Oke, sip. Maaf. Ya, seperti biasa. PLN. Oke. Jadi teman-teman, kita lanjutkan aja. Nah, jadi ini tuh, jumlah bagiannya tuh ini berarti per bagian adalah ini teman jumlah. Jadi misalnya untuk Zaki itu adalah 5 per 8 kali 760 sama dengan, nah untuk Mirza itu adalah 3 per 8 kali 760. Kita peroleh. Berarti kita bisa coret ini ya. 76 itu kita dapat ini dibagi 8 dapat 9, dapat 8 dapat 9,5 ya, 95. Kemudian 95 kali 5. Nah, ini 38 ini kita dapatkan 95 kali 3. Berarti biar nggak usah ngitung-ngitung lagi. Selisih kita dapatkan nih. 95 kali 5 min 95 kali 3. Kita 95. Nah, 5 min 3 sama dengan 95 dikalikan 2. Kita peroleh 190. Oke, sip. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itu ya. Jadi memang soal kuantitatif bisa juga soal cerita itu teman-teman bisa pakai permisalan-permisalan seperti itu. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sering juga soal cerita. 3 orang saudara, Adi, Edi, Didi. Adi 3 tahun lebih muda daripada Edi. Didi 7 tahun lebih tua daripada Edi. Berapakah usia Adi sekarang? Nah, jadi si Edi adalah menjadi patokannya. Oke. Nah, oke. Oh ya, waktunya tinggal sedikit. Oke, kita teman-teman. Nah, berarti patokannya adalah si Edi. Berarti Adi ditambah Edi ditambah Didi kita peroleh 94. Ya. Ini Adi adalah 3 tahun lebih muda, berarti Edi kurangi 3, si Adi kita substitusikan, ditambah Edi, ditambah berapa ini? Didi 7 tahun lebih tua dari Edi.
Berarti ditambah Edi ditambah 7 tahun karena lebih tua. Sama dengan 94. Kita gabungkan Edi, dapatkan 3 Edi. Kemudian min 3 ditambah 7 adalah plus 4 sama dengan 90. 3 Edi sama dengan 90 min 4. 3 Edi, ini baru Edi ya, adalah 9, ini 94 ya, sorry. 94 min 4 adalah di 90. Edi 90 per 3. Edi 30. Edi-nya lah, tapi ingat Adi yang dicari adalah berarti Adi adalah Edi dikurangi 3. Jadi 30 min 3. Adi sekarang adalah 27 tahun. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, mengasihkan ya. Jadi teman-teman di sini teman-teman adalah bisa dapat soal cerita yang secara cepat karena dari kami. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Kan kok panjang? Ya panjang. Emang ada saat yang panjang, makanya kita juga berusaha untuk soal yang lain itu lebih cepat. Jadi emang ada tipe soal yang panjang mengerjakan, ada juga yang bisa cepat juga. Ada yang to the point, ada yang mau nggak mau emang harus pakai cara normal gitu teman-teman. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Silahkan. Aman? Ya. Oke ya. Oke. Nah, ini juga ya baiklah teman-teman, terima kasih dari saya. Mungkin ada pertanyaan ya. Jadi kami tim IIRM Academy dan tim kuliah matematika juga ada kelas untuk intensif ya, intensif sih terbatas. Jadi nanti teman-teman kalau teman-teman ingin mau melalui kelas ini bisa join. Jadi bedanya adalah kami terbatas ya, nggak ngambil banyak tapi nggak efektif. Tapi kita memang beberapa yang benar-benar serius yang mau dengan biaya yang sangat terjangkau. Jadi ada kelas gratis, ada bonus tryout. Jadi ini nanti teman-teman juga ada tryout ya yang kelas ini ya. Jadi tidak akan merugi ya untuk orang yang investasi ilmu ya. Jadi nanti kelas kami ada TIU dan plus bonus TWK dan TKP. Jadi teman-teman silakan nanti kalau mau bisa menghubungi ke tim admin. CP-nya itu ada Kak Tri 0821 itu sekian teman-teman. Nanti juga akan kami share di grup ya. Materinya, kemudian rekamannya. Jadi ada full pertemuan live, ada tryout, ada rekaman Zoom, juga tip and tricks. Jadi teman-teman bisa menyiapkan ya, siap lebih dini, siap lebih aktual, selangkah lebih maju. Oke, baik. Oke, demikian dari saya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Izin Kak bertanya. Oke, baik Kak, silakan Kak Odelia. Terima kasih Kak Bangun. Kak, kalau misalkan Kak kan nyontes CPNS itu kan ada yang pusat sama daerah. Nah, ini tuh apa namanya tuh kalau misalkan kita yang ya maksudnya menuju fresh graduate Kak kita nak belajar CPNS tuh mulai dari mana Kak? Oke. Makasih Kak. Oke, baik Kak Odelia. Oke, pertanyaan. Oke. Dimulai dari mana untuk fenomena ya akhir-akhir tahun ini fenomenanya adalah jadwal selalu berubah-ubah, tapi materinya hampir tetap sama. Jadi yang tadi saya share awal itu kan adalah Kemenpram tahun 2003 alias peraturan kementerian yang reformasi birokrasi RB ya. Itu adalah yang terbaru 2003. Jadi itu teman-teman bisa mulai dari sekarang untuk belajar. Pasti materi itu nggak akan jauh-jauh Kak, CPNS itu. Kayak mungkin yang beda itu kayak TKP. TKP itu ada 6 pilar, kemudian tambah anti radikalisme. Paling cuma tambah-tambah cuma 1-2 subtema aja. Kalau tahun ini dulu ada sinonim antonim, tahun ini sudah nggak ada. Jadi cuma tadi hampir 80-90% itu materi itu mirip-mirip sama tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman baik fresh graduate ataupun mungkin ada yang sudah pernah tes yang mungkin belum rezekinya, ada yang mungkin mau mencoba lagi. Jadi bisa dimulai dari sekarang. Banyak kok yang
kayak mungkin tadi ada coach Dedi yang mungkin 3 kali sampai gagal, ada juga coach yang lain juga nanti yang akan berbagi pengalaman. Jadi berbagi pengalaman dari orang yang mungkin teman-teman mungkin nggak seperti kami yang mungkin pernah gagal, tapi teman-teman bisa mungkin lebih awal yang bisa dapat rezekinya lebih awal. Jadi seperti itu Kak Odelia dan teman-teman semuanya. Jadi bisa persiapkan dari sekarang. Apalagi materi-materinya itu adalah materi yang hampir selalu sama gitu. Oke. Seperti itu Kak Odelia mungkin. Ya, iya Kak, tapi lebih maksudnya tuh kalau awalan itu lemak belajar enaknya belajar yang mana dulu Kak? Kan ada TWK, ada Hmm. TIU, SKD gitu Kak. Oke, baik. Kalau belajar itu apa ya, kayak senyamannya teman-teman, karena ini kan belum fokus ya, tapi teman-teman. Tapi misalnya teman-teman, mohon maaf, ada kekurangan di bidang mungkin ada kekurangan di bidang matematik, ya mungkin bisa dari matematik dulu. Tapi mungkin saya susah di hafalan nih, ya udah menghafal TWK dulu, kemudian TKP dulu. Jadi teman-teman tahu teman-teman itu punya kelebihan dan kekurangannya itu di mana, teman-teman. Yang mungkin jadi kekurangan itu teman-teman bisa push lagi, bisa dorong lagi lebih untuk belajarnya, lebih intens lagi. Misalnya ada yang kekurangan di matematik dihitung-hitung, ada juga susah menghafal kayak TWK, TKP itu kan ada hafal-hafal juga kan. Sedangkan untuk TIU itu lebih banyak analitis untuk menghitung dan analitis lain-lain. Jadi teman-teman itu silahkan yang teman-teman itu mungkin kurang kuasai bisa lebih intens. Seperti itu Kak Odelia. Saya tuh mungkin mempunyai kelebihan di hitung-hitung, tapi saya punya kelemahan di menghafal. Jadi itu saya TKP, makanya dulu itu saya gagal di 2018 itu pernah gagal, tapi nilai tinggi tapi gagal karena TKP saya itu kurang karena kurang belajar waktu itu. Karena terlalu meremehkan saat itu. Jadi dari situ saya belajar, oh semuanya itu penting, mana yang jadi kelemahan saya push lagi. Seperti itu, Kak. Baik Kak Bangun, makasih Kak sarannya. Oke, Kak, sukses selalu untuk Kak Odelia. Mungkin teman-teman apakah ada pertanyaan lain sebelum kita tutup kelasnya? Silakan. Oke, baik kalau jika sudah cukup, terima kasih teman-teman. Nanti rekaman dan mungkin ada info lanjutan, kita lanjut lagi di grup ya, kita diskusi di grup. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama tim Ayu Irma Academy dan kuliah matematika, dan juga tadi ada Coach Dedi juga. Oke, nanti kita akan lanjut lagi di grup, kita diskusi. Kalau ada mungkin ada promo, ada bimbingan lebih lanjut, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di grup ya nanti bersama saya, kemudian ada coach Yedi dan juga coach yang lain juga yang akan membersama teman-teman. Jadi lebih enak persiapan lebih awal karena ya apa itu siap lebih awal selangkah lebih maju. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin ada kelebihan kekurangan nanti teman-teman bisa persiap-siapkan jadi tidak kemerungsung atau kita tidak buru-buru. Oke, terima kasih juga. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat yang mungkin teman-teman yang udah sekarang jam 5, silakan nanti mau berburu nge-war takjil, monggo. Ada yang mau persiapan buka puasa, silahkan. Oke, terima kasih untuk waktu sorenya ngabuburit CPNS sore hari ini bersama Ayu Irma Academy dan juga bersama kuliah matematika. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Oke, terima kasih. Saya Coach Bangun Trisusila menyampaikan terima kasih atas partisipasi teman-teman ya. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sukses selalu ya. Waalaikumsalam, makasih Kak Bangun, Kak Dedi. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih.